Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan ke-6 ya untuk mata kuliah Geologi Fluida ya. Nah, untuk topik kali ini adalah mengenai batuan karbonat ya dalam konteks porous media. Baik, kita akan mulai saja perkuliahannya. Ini ada beberapa subtopik yang akan kita coba diskusikan ya untuk perkuliahan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai klasifikasi batuan karbonat. Kemudian kita akan membahas mengenai ruang pori ya untuk sedimen karbonat gitu. Yang ketiga mengenai tipe-tipe pori ya, tipe-tipe pori di karbonat reservoir, dan yang terakhir adalah mengenai paragenesis gitu. Oke. Seperti yang mungkin kita sudah ketahui ya, umum ketahui bahwa untuk konteks hidrokarbon ya, bahwa cadangan hidrokarbon di dunia begitu ya, bisa kita lihat di beberapa negara ini cadangan-cadangan besarnya ya gitu. Nah, kalau kita bisa lihat misalkan di Timur Tengah ya, kita bisa lihat bahwa cadangan untuk world oil-nya itu ya, misalkan di Saudi Arabia ini ya, sampai 19,9% ya dari cadangan oil di dunia gitu. Kalau misalkan digabungkan gitu ya, bahwa Timur Tengah itu akan menghasilkan 56% dari cadangan minyak ya, cadangan minyak, dan kemudian untuk gasnya adalah menyimpan 40% ya cadangan gas di dunia gitu. Nah, yang menariknya adalah bahwa di Timur Tengah reservoirnya itu adalah karbonat gitu. Nah, ini ya contohnya, ini adalah lapangan migas ya. Ini di UAE ya, United Arab Emirates. Di beberapa lapangan migas ya seperti di Huwaila, Buhasa, Bid Al Khamzan, di Babfield gitu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa ini geology formationnya ini yang dari Cretaceous hingga Tertiary gitu. Kita bisa lihat bahwa litologi yang dominannya adalah karbonat begitu, karbonat. Nah, ini beberapa structure yang kita bisa lihat bahwa jenis trappingnya adalah anticline begitu ya, anticline structural begitu sifatnya. Dan kita bisa lihat misalkan di Buhasa ini di karbonat ya, di Shu'aibah formation gitu, kemudian menerus ya kita bisa lihat hingga Babfield juga ada di Shu'aibah formation gitu. Terdiri dari oil and gas ya kalau di Babfield, tapi kalau di Buhasa umumnya adalah oil gitu. Nah, untuk Shu'aibah, Karaib, Lekwar, Habshan ini termasuk dalam Tamama Group gitu. Nah, ini adalah reservoir karbonat ya yang sangat produktif di UAE, United Arab Emirates. Nah, oke, yang selanjutnya adalah pertama kalau bicara reservoir karbonat ya, kita harus juga mengetahui beberapa mineral karbonat ya. Yang pertama gitu ya, mineral karbonatnya adalah tentunya calcite ya, calcite yang terdiri dari low magnesium calcite dan high magnesium calcite gitu ya. Kalau misalkan low magnesium calcite ini dia yang paling stable ya, stable form of CaCO3 gitu. Tapi kalau high magnesium calcite dia umumnya ini ya less stable daripada low magnesium calcite gitu. Jadi dia bisa more soluble ya. Ketika ada fluida dia akan more soluble gitu. Lebih mudah terlarut daripada misalkan low magnesium calcite gitu. Nah, yang kedua adalah aragonite ya. Aragonite dengan strukturnya dia orthorhombic gitu ya. Kalau aragonite ini dia
lebih soluble ya, lebih soluble daripada low magnesium calcite gitu. Nah, untuk karbonat sendiri yang paling stable dia adalah dolomite ya, dolomite. Nah, struktur kristalnya itu rhombohedral gitu, rhombohedral. Tapi dia kalau misalkan calcium rich dolomite ya, ketika dia masih early form ya, early form atau bisa disebutkan protodolomite, dia umumnya more soluble ya, more soluble. Ada beberapa macam jenis dari dolomite ya, yang ada dua yang utama. Yang pertama adalah saddle dolomite ya, dia terbentuk di high temperature gitu ya, dengan minimum 60 derajat, tapi biasanya lebih dari 90 derajat gitu. Terus kemudian ada yang disebut dengan anchorite dolomite ya, di mana proporsi antara Fe ditambah Mn ya dibagi dengan magnesiumnya itu lebih besar dari 1:4, dan dia juga terbentuk di temperatur yang tinggi ya untuk anchorite dolomite begitu. Ya, kalau kita bisa lihat ya bahwa dolomite ini yang paling stabil ya, dolomite yang paling stabil. Kemudian dia kalau misalkan diurutkan ya, dia lebih stabil daripada aragonite ya. Aragonite dia yang paling tidak stabil gitu ya, paling tidak stabil ya. Kalau misalkan kita urutkan gitu ya, dolomite, calcite, dan aragonite gitu. Nah, kalau untuk calcite sendiri nanti bisa dibagi menjadi low magnesium, ya low magnesium, dan juga high magnesium. Dimana nanti kalau untuk high magnesium ini, high magnesium calcite ya, dia bersifat more soluble ya daripada low magnesium calcite gitu. Oke. Nah, yang penting juga ya untuk kalau kita berbicara mengenai karbonat reservoirs ya, ada mineral yang cukup penting juga. Nah, ini adalah clays ya, clays. Dia kalau misalkan di well lock, dia akan menghasilkan sinyal gamma radiation ya, gamma radiation, dan juga untuk kualitas reservoir dari karbonatnya, dia akan promote compaction di situ gitu. Nah, juga ada mineral yang penting nih, cukup penting. Kalau kita bicara ini ya karbonat ya, evaporites. Nah, evaporites ini biasanya dia bertindak sebagai seal gitu ya, sealing gitu. Jadi karbonatnya sebagai reservoir, evaporites biasanya dia sealing gitu di atasnya gitu. Nah, ada di formasi Arab Formations ya, kalau nanti bisa lihat di referensi, dia adalah sebenarnya terdiri dari beberapa anggota begitu ya, misalkan Arab A, Arab B, Arab C, Arab D ya, di mana evaporites ini nanti ada di masing-masing ini ya subformation gitu ya. Dia sebagai intraformational seal gitu, intraformational seal ya. Oke, setelah kita mengetahui mengenai mineral-mineral karbonat, tentunya kita perlu untuk mengetahui mengenai klasifikasi karbonat. Nah, ada beberapa klasifikasi yang utama ya yang digunakan. Yang pertama, kalau misalkan kita berbicara thin section ya atau sayatan tipis, petrografi begitu ya. Kita umumnya menggunakan Volks ya, Volks 1959, karena kalau Volks dia cukup rinci ya, cukup rinci, harus mengetahui jenis dari grainsnya begitu ya, grains atau kristalnya gitu, mineralsnya. Misalkan dia full dia mud carbonate ya, dia disebut dengan micrite begitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia 1-10% ya ininya micrite-nya ya, micrite-nya, nah dia disebut dengan
bisa disebut dengan fossiliferous biomicrite. Nah ini yang untuk biomicrite ini tergantung ya, apakah dia fosil atau dia jenisnya non fosil atau non skeletal. Kalau misalkan dia non skeletal seperti oolites ya, maka kita bisa sebut di sini adalah oomicrite gitu. Nah, ini menyesuaikan juga, di sini bisa jadi oomicrite ya, sparse oomicrite gitu. Nah, ini penamaannya biasanya menggunakan grains atau butiran yang dominan. Apakah dia dominan dari fosil? Ya, kalau misalkan fosil dia jenisnya apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa ditambahkan dalam penamaan menggunakan klasifikasi Volks begitu ya, ataukah dia intraclass gitu atau dia pellets ya, pellets gitu. Nah, ini menyesuaikan ya untuk misalkan ini sperry calcite ya. Jadi kalau misalkan untuk Volks dia memperkenalkan juga istilah mengenai sperry calcite cement ya, calcite cement. Nah, ini ya kalau misalkan kita bisa lihat di sini bahwa uh, lebih detail bahwa tergantung dengan sortingnya gitu ya. Apakah dia poorly sorted atau well sorted atau dia rounded or abraded gitu. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam uh, penamaan dari karbonat kita begitu. Nah, untuk Volks sendiri dia memperlihatkan ya bahwa misalkan yang di sini ya mud content-nya itu lebih banyak, dia memperlihatkan bahwa dia terbentuk atau ini ya tersedimentasi di quiet water deposition. Kemudian misalkan kalau dia cenderung ini ya dominan sperry cement dan grains gitu ya, dia terbentuk dari wave or current activity di sini ya, high energy. Jadi low energy to high energy begitu. Oke, kemudian yang selanjutnya yang dapat digunakan adalah klasifikasi Dunham ya, Dunham 1962. Ini klasifikasi yang tidak perlu untuk sebenarnya tidak perlu untuk menyebutkan jenis dari grainsnya atau butirannya gitu ya untuk ini. Jadi untuk klasifikasi karbonat Dunham ini bisa digunakan secara praktikal untuk mendeskripsi karbonat di lapangan atau misalkan di core gitu ya, di batu inti atau di cutting gitu ya. Nah, bisa menggunakan Dunham. Tapi juga ada beberapa yang memodifikasi ya Dunhamnya setelah pengamatan core begitu ya, observasi core misalkan diketahui greenstone gitu, kemudian dianalisis lebih lanjut ya di bawah mikroskop misalkan ada dominan foraminifera gitu ya. Jadi bisa saja penamaannya menjadi foraminiferal greenstone. Ada beberapa paper yang memodifikasi begitu ya klasifikasi karbonat Dunham gitu. Tapi kalau Dunham sendiri originally ya dia tidak memasukkan jenis atau type of the grains-nya di situ. Nah, kalau kita bisa lihat yang pertama yang harus diidentifikasi ya kalau kita menggunakan carbonate classification Dunham ini ya. Yang pertama, apakah ada tekstur depositional yang bisa teramati gitu. Kalau tidak ada gitu, tidak ada depositional tekstur yang teramati ya. Ini disebutnya dengan crystalline carbonates ya. Nah, crystalline carbonate contohnya adalah Yellowstone gitu ya. Yellowstone. Nah, kemudian kalau misalkan bisa teramati depositional teksturnya, apakah dia terikat ya, bound atau tidak gitu. Kalau misalkan original components-nya dia saling terikat ya. Nah, ini disebut dengan bound stone gitu, bound stone. Nah, kalau misalkan dia tidak saling mengikat satu sama lain ya, during deposition ya, during deposition. Nah, ini dibagi lagi apakah dia contains mud atau dia lacks of mud gitu. Kalau misalkan lacks of mud dia disebut dengan greenstone.
Biasanya kalau ya greenstone ini dia 1-2% lah gitu. 1-2% terdiri dari mud gitu ya. Jadi dia biasanya 98% hampir dia adalah grains begitu. Nah ini untuk yang contains mud gitu ya. Dia terdiri dari mud supported dan grain supported ya. Mud supported, grain supported, di mana kalau misalkan mud supported dia less than 10% grains disebutnya dengan mudstone. Tapi kalau misalkan mud supported tapi lebih dari 10% grainsnya disebut wakestone ya gitu. Nah, untuk yang dia contains mud dan grain supported, dia disebut dengan packstone gitu. Ada klasifikasi lainnya ya, klasifikasi yang diajukan oleh M.D. Kovan ya 1971 yang memperkenalkan beberapa beberapa detail dari klasifikasi Dunham ya. Terutama untuk M.D. Kovan ini sangat cocok untuk kalau misalkan kita mengklasifikasikan batuan karbonat reef gitu ya, reef. Nah, kalau misalkan di Dunham, kalau kita bisa lihat ya bahwa di reef dia tidak detail ya, bahwa kalau misalkan original components bound together, tapi dia menamakan hanya bound stone. Tapi kalau misalkan di Embry Kovan ya, original components yang tadi bound together during deposition dibagi menjadi 3 ya. Nah, disebut dengan bevel stone, bind stone, dan frame stone. Nah, sini. Ini tergantung dari organismenya, behavior dari organismenya during deposition. Apakah dia sebagai bevels atau encrusting and binding atau dia sebagai framework di sini. Kemudian yang harus diperhatikan juga untuk Embry Kovan adalah penambahan ini ya, ada 2 lagi penambahan klasifikasinya ya. Pertama, kalau misalkan original components-nya tidak organically bound together ya. Nah, ini selain mudstone, wakestone, packstone, dan grainstone, kalau misalkan dia sebagai grains ya, jadi dia tidak bound together tapi dia sebagai grains dan lebih dari 10% grainsnya adalah lebih dari 2 mm, dia dibagi menjadi 2. Yang pertama dia matrix supported, apakah dia matrix supported? Kalau matrix supported dia disebut dengan floatstone. Kalau dia grain supported ya, grain supported di mana komponennya itu lebih dari 2 mm ya, dan dia grain supported gitu, dia disebut dengan rudstone ya, rudstone. Nah, kalau untuk Lucia ini membagi packstone menjadi 2 gitu, grain dominated packstone dan mud dominated packstone. Ini hanya sebagai tambahan saja gitu, karena menurut Lucia bahwa packstone ini karakter petrofisik dari grain dominated packstone dan mud dominated packstone ini berbeda gitu. Oke ya, jadi untuk Embry Kovan ini dia ada sekitar 5 tambahan klasifikasi gitu ya, klasifikasi gitu. Nah, kemudian yang menarik ya adalah perbedaan antara sandstone dan carbonates ya, carbonates. Nah, apa saja perbedaan antara sandstone dan carbonates ya? Yang pertama ya, walaupun sebenarnya sandstone dan carbonates itu pore types-nya atau tipe porenya itu hampir sama begitu ya. Tapi untuk sandstone dan carbonates itu berbeda dari segi digenesis-nya begitu ya. Kalau carbonates ya karena dia adalah kurang stabil gitu ya mineral-mineralnya gitu dibandingkan dengan sandstone yang mungkin terdiri dari quartz gitu ya. Quartz
Dan mungkin yang kurang stabil juga, agak kurang stabil itu feldspar ya gitu. Tapi biasanya sandstone identik dengan quartz gitu. Dia biasanya tidak tidak mengalami diagenesis yang terlalu signifikan gitu dibandingkan dengan carbonates ya. Carbonates punya ceritanya sendiri masing-masing case gitu ya, mengenai perubahan porositas, evolusi porositasnya gitu. Nah, kompleks sekali dibandingkan dengan sandstone gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini bahwa untuk yang misalkan ini A, ini B ya. Nah, untuk B ini adalah sandstone ya, tipenya adalah quartz sandstone ya. Di mana di sini diperlihatkan efek minor ya. Jadi minor effects dari early diagenesisnya begitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa pori-pori yang warna biru ini pori-pori ya, pore space-nya gitu. Nah, umumnya adalah intergrain gitu, intergranular gitu. Jadi efek dari diagenesisnya itu sendiri kurang terlihat di sini ya. Dia masih primary gitu, para primary porosity di sini. Tapi kalau misalkan kita bicara karbonat gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih efek dari diagenesis. Nah, diagenesis itu merupakan proses eh, yang terjadi ya setelah sedimentasi dan sebelum fase metamorfisme begitu ya. Nah, setelah terjadi sedimentasi, nah proses-proses apa saja yang terjadi dalam batuan itu terangkum dalam proses diagenesis begitu. Nah, ini salah satu contohnya ya adanya pelarutan ya, pelarutan dari wedge ya. Jadi yang biru ini pori-pori. Jadi di sini tadinya ada grains gitu ya. Tipe grainsnya adalah wedge gitu ya. Nah, mengalami disolusi atau pelarutan gitu ya. Nah, kemudian pelarutan itu kalsium karbonatnya akan terendapkan kembali secara lokal ya di sekitarnya begitu. Di sekitarnya mengisi intergranular space ya. Mengisi intergranular space. Jadi yang tadinya pada saat primary porosity dia width-nya itu masih full ya, masih full gitu, belum terdisolusi ya, masih ada pori intergranular porosity ya antar grains ya. Tapi karena proses diagenesis ada fluida yang mengalir dan kemudian mendissolve atau melarutkan si wedge-nya ini ya. Nah, justru setelah terlarutkan gitu ya, kalsium karbonatnya terendapkan di sekitarnya begitu ya. Jadi intergranular ini justru yang sekarang diisi oleh semen gitu. Nah, ini meninggalkan pori-pori gitu ya, pori-pori di sini, ruang pori dari pelarutan dari wedge-nya gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa karbonat dan sandstone ini cukup berbeda begitu ya, cukup berbeda ceritanya terutama mengenai diagenesis gitu. Ada percobaan ya mengenai pore space di carbonate sediments ya. Yang harus di highlight ini adalah carbonate sediments ya, dia belum menjadi batuan gitu. Nah, ini adalah percobaan dari Enos Sawatsky ya untuk mengukur parameter seperti porositas dan permeabilitas. Nah, kemudian untuk hasilnya ya kita bisa lihat di sini bahwa untuk hasil percobaannya ya dia mengambil sampel carbonates, kemudian diukur gitu ya, diukur di percobaan di lab gitu porositas dan permeabilitasnya. Enos Sawatsky menemukan bahwa untuk carbonate sediments ya semakin dia fines-nya atau butiran halusnya semakin meningkat ya, memperlihatkan tren permeabilitas yang berkurang gitu ya. Ini untuk garis merah ini adalah garis rata-rata permeability gitu. Nah, ini
Namun untuk dari porositas ya, dari porositas terlihat bahwa justru ketika butirannya lebih halus ya, butirannya lebih halus justru porositasnya yang akan lebih tinggi begitu ya. Kita bisa lihat misalkan semakin dia 80% butiran halusnya, porositasnya itu bisa sampai 70%, 75% gitu. Nah, berbeda dengan kalau misalkan kita bicara permeability ya. Nah, ini harus di-highlight, ini dia masih dalam bentuk sedimen ya, bukan belum terlitifikasi begitu. Nah, untuk permeability ya, tadi saya ulangi lagi bahwa permeability ini semakin dia fine atau butiran halusnya semakin banyak ya, fine kontennya lebih banyak, dia justru permeability-nya akan berkurang. Sementara kalau misalkan porositas dia malah bertambah gitu. Nah, ini penjelasannya ya mengenai fenomena yang diperlihatkan oleh Enos Sawatsky gitu ya. Kalau misalkan kita plot tadi ya porositas dan permeabilitas, kalau di carbonate sedimen itu rata-rata akan memperlihatkan ini ya hubungan yang terbalik begitu, hubungan yang terbalik. Dia kalau misalkan masih dalam bentuk sedimen begitu ya, belum tersertifikasi. Bahwa permeabilitas itu akan berkurang ya, berkurang dengan bertambahnya mat konten gitu, mat konten. Tapi kalau misalkan kita berbicara interparticle porosity ya, interparticle porosity, bahwa dia semakin kecil begitu ya, dan bahkan bentuknya needle like ya, seperti jarum gitu dari aragonite mud ya, dia akan menghasilkan high interparticle porosity gitu ya, high interparticle volume of porosity gitu. Nah, inilah yang akan mengakibatkan inverse relationship antara porosity dan permeability di carbonate sedimen gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa aragonite needle mud di Bahama platform tadi di Enos Sawatsky gitu ya, memperlihatkan ini di SEM ya, di SEM dia memperlihatkan bentuknya seperti jarum seperti ini. Kalau kita bisa lihat memang bentuknya porositas ini tidak mungkin terlihat begitu ya kalau misalkan kita hanya mengandalkan mikroskop. Ini harus menggunakan SEM gitu. Nah, tentunya kita bisa lihat banyak porositas ya yang disebut dengan microporosity ya, karena dia hanya bisa dilihat di SEM biasanya gitu. Nah, porositasnya berkembang gitu ya, ini yang hitam-hitam ini porositas ruang porinya. Namun tentunya ini karena sifatnya needle gitu ya, needle, dan dia kita bisa lihat bahwa ini tentu akan memperburuk permeabilitas ya kalau misalkan secara structure gitu ya, structure mineralnya seperti ini. Jadi dia boleh saja punya porositas besar, namun secara permeability dia akan jauh lebih kecil begitu ya dengan pertambahan aragonite-nya gitu. Nah, untuk ini ada kita lihat bahwa untuk quartz ya, white grindstone ternyata memiliki yang namanya microporosity gitu ya. Kalau misalkan kita perbesar ya, misalkan kita punya sampel di sini ya, sampel di sini. Nah, kemudian kita bawa ke SEM gitu ya. Kita lihat bahwa ini ya kelihatan ya layeringnya width layeringnya di sini yang hitam, kemudian ini. Nah, ini yang di sini ya, yang di sini. Nah, yang di sini nih yang merupakan membentuk yang namanya microporosity begitu ya. Nah, ternyata total dari microporosity yang terbentuk gitu ya, itu hampir 15% gitu ya. 15%. Ya, kalau misalkan kita lihat di petrografi begitu ya, tentunya kita nggak bisa melihat yang kecil begini mikroporosity-nya gitu, mikroporosity-nya harus dilihat di SEM gitu.
sekilas tentunya kalau kita melihat di petrografi, wah ini cemented begitu ya. Kalau misalkan kita lihat cemented begitu, wah ini tidak ada porosity, tapi nyatanya dia memiliki microporosity di dalam si wedge-nya di sini gitu. Nah, oke. Nah, ini beberapa modern Bahama sedimen ya, grain dominant pegstone, kita bisa lihat match-nya, grains-nya. Nah, ini dia tentunya memiliki microporosity ya. Kalau misalkan kita lihat di bawah SEM, tentunya nanti kita bisa mengkalkulasi sebenarnya berapa persen ya microporosity-nya gitu. Nah, ini setelah kita membahas mengenai klasifikasi karbonat ya begitu. Kemudian perbedaan antara sandstone dan carbonates ya. Nah, kita berlanjut mengenai tipe pori gitu ya, tipe pori. Nah, kalau tipe pori di carbonates itu punya berbagai macam jenis ya, jenis gitu. Jadi dia wider range of pore types ya kalau dibandingkan dengan sandstone ya. Kalau misalkan sandstone dia biasanya jenisnya intergranular atau microporosity atau dia ada moldic pores-nya gitu ya kalau di sandstone. Tapi kalau misalkan carbonate dia lebih kompleks lagi ya mengenai tipe-tipe porinya. Nah, ini misalkan berdasarkan ininya ya jenis grainsnya misalkan dia ada di intrafosil gitu berarti intrafosil porosity atau solution enlarged ya ini memasukkan jenis atau event digenetiknya kemudian non fabric selective bugs fracture atau intercrystalline pores ya kalau bicara mengenai dolomite gitu. Nah kemudian selanjutnya untuk sandstone ya, sandstone itu biasanya memang mainly dia sebenarnya depositional ya, pore systemnya itu dikontrol oleh depositional yang tadi ya, intergranular porosity gitu, intergranular porosity. Jadi jarang sekali kita melihat ya kalau misalkan di company itu sandstone yang misalkan porosity dan permeability-nya itu secara penuh dikontrol oleh diagenetic porosity itu sangat jarang sekali begitu ya, sangat jarang sekali. Tapi ada pengecualian tentunya kalau misalkan ada extreme cementation ya, sementasi yang cukup tinggi begitu ya pada sandstone kita. Tapi kalau di karbonat sangat umum kita melihat bahwa porositas dan permeabilitas yang primary itu bisa enhance or destroyed gitu ya karena proses diagenesis gitu. Jadi porositasnya bisa saja dia dikontrol oleh 100% oleh proses diagenesis. Jadi proses setelah depositional itu ya yang akan mengontrol porositas dan permeabilitasnya gitu. Nah, ini ada 4 basic pore types gitu yang cukup penting ya, cukup penting untuk dipahami gitu ya. Nah, yang pertama antara macropores dan micropores ya, yang tadi ya nanti kita bahas macropores dan micropores. Kemudian yang kedua mengenai intergranular versus intragranular gitu ya. Jadi intergranular artinya di antara butirannya gitu ya. Kalau intragranular adalah porositas yang di dalam butirannya gitu. Kemudian yang ketiga, apakah porositas itu primary or secondary pores ya? Primary or secondary pores. Artinya kalau misalkan primary biasanya dia bergantung dari depositional ya, depositional gitu. Kalau secondary pores dia melalui pelarutan gitu. Contohnya secondary pores atau rekristalisasi dan lain-lain gitu. Yang keempat yaitu mengenai atau pore space-nya ini adalah fracture atau diametric pores gitu ya. Fracture artinya dia fracture ya karena rekahan-rekahan atau dia metric pores ya. Metric pores itu adalah non fracture. Non fracture
di mana dia termasuk di dalamnya intergranular, intragranular gitu ya. Ya, jadi pores yang bukan fracture gitu, pores yang bukan fracture. Nah, ini bisa dikombinasi ya sebenarnya, dikombinasi nanti kita lihat ya lebih detailnya, ada klasifikasinya sendiri ya, bahwa kalau misalkan kita mendeskripsikan tipe pori di karbonat, kita bisa menyebutnya misalkan secondary intragranular micropore gitu ya. Dia misalkan secondary karena dia pore space-nya terbentuk karena pelarutan gitu. Kemudian kita bicara dia secara ini ya geometri, dia ada di dalam dari grainnya gitu, di dalam fosilnya gitu, intragranular, dan sifatnya misalkan micropore ya untuk ukurannya, size-nya gitu. Nah, kemudian ada juga beberapa misalkan VUX ya, interparticle, separate VUX, dengan touching VUX atau fabric selective dan non fabric selective ya. Nanti kita bahas bentar lagi. Nah, ini kalau micropores, macropores and micropores ya. Jadi pori makro dan pori mikro gitu ya. Kalau misalkan ini tergantung dari tentunya dari ukuran ya, ukurannya. Kalau misalkan tadi secara praktikal kalau micropores ini dia tidak bisa dilihat menggunakan petrografi mikroskop petrografi biasa gitu. Micropores ini umumnya hanya bisa terlihat di SEM gitu. Kalau macropores dia bisa terlihat di sayatan tipis gitu ya, sayatan tipis. Nah, ini biasanya ukurannya ini ya 30 microns ya yang bisa diidentifikasi ya. Nah, untuk kurang dari situ dia tidak bisa dilihat gitu ya di petrografi mikroskop gitu. Nah, kemudian untuk menghitung microporosity ini kita biasanya punya metode tersendiri begitu ya. Bahwa kalau misalkan kita punya jadi kita punya total porosity ya. Total porosity ini dia biasanya diukur menggunakan di lab ya, di helium porosity gitu ya metodenya. Itu total porosity itu sama dengan apa? Porositas microporosity ya, microporosity ditambah dengan porositas ini ya point counting atau image analysis ya yang visible. Nah, ini yang poin pentingnya ya. Nah, ini ya microporosity ditambah macroporosity gitu. Nah, ini ya secara praktikal biasanya di company ya untuk menghitung berapa sih ininya apa porositas microporosity gitu ya, dengan mengurangi aja porositas dari total porosity dikurangi dengan visible porosity yang didapatkan melalui point counting atau image analysis dari ini ya gambar petrografi gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya untuk lebih lengkapnya mengenai carbonate pore types ya dari Choquette and Prey 1970. Misalkan fabric selective, non fabric selective, atau dia fabric selective or not ya. Kalau misalkan fabric selective dia misalkan dikontrol oleh boundary dari grains gitu ya. Misalkan interparticle gitu ya. Interparticle nah, atau fenestral, shelter ya, groove framework ya. Jadi ini boundaries dari jenis grain atau kristal gitu ya masih. Nah, tapi kalau non fabric selective ya, jadi dia porositasnya dia bisa memotong tidak bergantung dari jenis grains ya. Jadi tergantung saja mungkin dari fracture ya tentunya akan berhubungan dengan arah tegasan dan lain-lain gitu ya, channel gitu atau VUX atau cavern ya, dia masuknya ke non fabric selective.
Nah, ini contohnya dari beberapa ya, fabric selective, non-fabric selective, fabric selective of nut gitu. Nah, ini bisa dilihat sendiri beberapa definisinya. Interpartikel ya, porositas di antara partikel ya. Partikel itu bisa kristal, bisa sebagai grains ya. Grains itu bisa non-skeletal, atau skeletal atau non-skeletal gitu. Intrapartikel ya, itu dia within the individual partikelnya gitu, atau intercrystal, porosity between crystals. Biasanya kita bicara dolomite di sini. Baik, untuk selanjutnya mengenai porosity di carbonate rocks ya. Nah, ini kalau misalkan mendeskripsikan porosity, kita bisa menggunakan genetic modifiers dan kemudian size modifiersnya juga gitu ya. Kalau genetic modifiers ya, kita bicara pertama proses, kemudian direction of stage, kemudian time of formationnya gitu ya. Nah, ini ya, proses, direction, tambah time gitu. Misalkan contohnya prosesnya ya, solution enlarged ya. Nah, solution ini prosesnya, kemudian directionnya itu adalah enlarge atau menambah porositas ya, tambahan porositas. Nah, maka ya disingkat gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalkan dia secara proses adalah cementation gitu ya, cementation prosesnya. Kemudian dia sifatnya reduced, kemudian dia time of formation-nya adalah primary gitu ya. Nah, ini bisa disingkat seperti ini gitu ya simbolnya. Nah, ini ya. Nah, untuk size modifiers ya, ini tergantung dari ukuran tentunya ya. Modifiers tipe pore-nya itu bergantung dari ukuran, apakah dia megapores, mesopores, dan micropores ya. Nah, ini ada ukuran-ukurannya ya dalam milimeter gitu. Nah, ini misalkan contohnya adalah mesovax ya, MS-VAX gitu ya. Mesovax berarti ukurannya meso ya, mesospore gitu, MS gitu, dan vax ya. Dia tipenya adalah vax gitu, atau small mesomode gitu ya, small mesomode SMSMO gitu. Nah, oke, selanjutnya ya yang harus dipahami juga adalah mengenai konsep dari vagipores ya. Nah, kalau vagipores ya, kalau di karbonat kita itu merupakan Lucia ya, Lucia dalam ini Lucia 1983 ya, mengemukakan bahwa pori yang dinamakan dengan VAX itu adalah ruang pori ya, di mana dia adalah ada di dalam grains ya, atau kristal gitu, atau dia lebih besar daripada grains atau kristal ukurannya. Nah, dengan kata lain adalah bahwa VAX itu adalah pori-pori yang bukan interpartikel gitu ya. Jadi VAX itu non interparticle porosity. Non interparticle. Interparticle. Nah, ini ya, non interparticle. Nah, untuk wax itu sendiri terdiri ada dua jenis ya. Separate wax ya, dia terhubung ya melalui interparticle pore network begitu ya. Tapi kalau touching wax dia connected-nya connected dengan satu dengan yang lainnya begitu ya. Kalau misalkan separate wax dia hanya terkoneksi melalui interpartikelnya saja gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari wax ya. Wax ya. Kalau kita bisa lihat di sini ada wheat grindstone ya. Wheat grindstone di mana dia ada tipe dari porosity-nya primary intergranular pores ya. Ada primary intergranular pores-nya di sini gitu ya. Ya, kalau bisa kita lihat mungkin di sekitar sini ya, di sekitar sini yang bisa
masih terpreserve ya, masih terpreserve primary intergranular pores-nya gitu ya. Nah, yang ini gitu ya contohnya gitu ya. Mungkin yang ini juga gitu ya. Nah, tapi juga ada non-fabric selective pores gitu ya. Non-fabric selective pores ya. Nah ini ya cenderung seperti VAX ya, definisi VAX itu sendiri gitu untuk di sayatan ini ya. Dia mendissolve dari white greenstone-nya ya. Nah, white greenstone-nya juga ada beberapa partikel-partikel lain di sini gitu ya. Nah, disebutnya dengan non-fabric selective pores gitu. Nah, ini salah satu contoh dari VAC porosity gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah secondary porosity ya, secondary porosity. Ini tadi kalau misalkan kita bicara primary porosity, tentunya primary porosity itu terbentuk syn depositional ya, syn depositional. Tapi kalau secondary porosity ini sifatnya cenderung post depositional ya, post depositional. Dia mungkin terbentuk akibat dari pelarutan atau rekristalisasi begitu ya, secondary porosity. Nah, untuk secondary porosity contohnya ya, proses yang bisa membentuk secondary porosity di karbonat itu adalah melalui dissolution atau pelarutan gitu ya. Dia melarutkan bioclast di situ. Nah, itu nanti akan menghasilkan beberapa tipe dari porosity gitu ya, pore space-nya, tipe pore space. Nah, kemudian misalkan dari dolomitization ya, dolomitisasi di mana dia akan menghasilkan intercrystalline pores ya. Kemudian juga dari fracturing atau brecciation ya. Nah, fracturing atau brecciation ini termasuk dari secondary porosity gitu. Ini contoh dari fenestrae pores ya. Kalau misalkan kita balik lagi ke sini ya. Nah, fenestrae ya, fenestral atau fenestrae pores ya di sini. Dia termasuk dari fabric selective gitu. Nah, dia bentuknya umumnya irregular ya. Kalau misalkan kita bisa lihat di sini ya, warna putih ini merupakan fenestrae pores-nya ya, pori-pori dari fenestrae gitu ya. Cenderung dia irregular. Dia biasanya identik dengan muddy tidal flat carbonates ya terbentuknya gitu karakternya. Nah, ini kita bisa lihat ya yang warna cenderung darker color ini di sini merupakan muds-nya begitu ya. Dia umumnya mengapa bisa terbentuk fenestrae pores ini karena ada ini ya pocket of gas ya, yang pocket of gas yang terlepas ya akibat rotting dari organic matter-nya gitu ya, pembusukan dari material organiknya gitu ya. Gas-gasnya terlepaskan gitu ya, rilis. Nah, dia akan meninggalkan pore space di sini gitu. Untuk tipe dari fenestrae ini contohnya dari Triassic Dustin Limestone di Jerman gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ya mengenai konsep paragenesis gitu ya. Kalau misalkan kita melihat thin section, tentunya kita bisa berbicara banyak gitu ya, bicara banyak mengenai cerita apa yang dialami oleh karbonat kita. Nah, mengenai relatif timingnya gitu ya, relatif timing dari pembentukan mineralnya. Nah, ini bisa kita bercerita dari thin section ini gitu ya. Nah, kenapa kita perlu bercerita? Nanti kita karena dari cerita itu kita bisa melihat gitu ya porosity evolution gitu, porosity evolution. Apakah ada mineral yang nantinya memperburuk kualitas reservoir kita? Nah, itu dari cerita dari thin section kita gitu ya. Evolusi porositas kita, karbonat kita di thin section seperti apa gitu. Nah, ini tentunya dari beberapa evidence ya, bukti-bukti yang harus kita temukan ya di thin section kita gitu. Nah, itu yang
metodenya itu dinamakan dengan cement stratigraphy gitu ya. Jadi cement stratigraphy, misalkan cross cutting relationship ya, tentunya misalkan yang ini dia lebih mudah ya, tentunya lebih mudah daripada grains yang di sini ya, karena dia cross cutting gitu. Nah, itu konsep-konsep geologi gitu ya. Dari stratigrafi bisa juga dimasukkan ke dalam analisis petrografi kita gitu. Nah, misalkan ini ada semen di sini ya, terbentuknya cenderung misalkan dia di early diagenesis gitu ya, iodiagenesis gitu, di marine setting gitu ya, semennya ini gitu. Nah, oke. Nah, inilah ya yang disebut dengan paragenesis gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara paragenesis, kita berbicara mengenai timingnya begitu, timingnya. Timing, kemudian proses atau event diagenetiknya apa gitu. Kemudian kalau mau lebih lengkap lagi, bagaimana efeknya untuk evolusi porositas di karbonat kita gitu ya. Nah, ini bisa dirangkum ya, diperlihatkan gitu melalui diagram paragenesis ya. Nanti akan kita lihat ya di next slide bagaimana diagram paragenesis gitu ya. Jadi diagram ini tentunya akan sangat berguna ya untuk memperlihatkan overview ya event-event diagenesis apa saja, timingnya seperti apa saja ya. Misalkan event 1, apakah event 1 mendahului event kedua. Nah, seperti itu. Tentunya di situ ada ini ya uncertainties tetap ya. Uncertainties kalau misalkan kita hanya berbicara di petrografi saja, tapi mungkin geochemical constraint ya harus di ini ya apa dicari gitu ya melalui evidence misalkan dari isotop gitu ya untuk mengurangi uncertainty di cerita dari paragenesis kita gitu ya. Misalkan kita menginterpretasi bahwa semen karbonatnya terbentuk di marine setting gitu ya, sangat early di ini apa? Early di skala ini ya, di diagenesisnya gitu ya. Iodiagenesis, nah itu nanti akan bisa diperlihatkan dari isotop, misalkan dari isotop karbon atau oksigen gitu ya. Nah itu, jadi ceritanya nanti akan saling melengkapi gitu. Nah ini contohnya ya, contohnya diagram dari paragenesis ya. Nah kita bisa lihat di sini ya, ini proses diagenesisnya. Diagenesisnya apakah dia early atau iodiagenesis atau late ya atau boreal diagenesis ya gitu stage-nya. Nah kemudian time-nya gitu ya. Nah ini bisa di constraint dari geological time gitu, dari late Permian misalkan hingga recent gitu. Nah environment, diagenetic environment-nya marine setting, meteoric gitu sampai boreal gitu. Nah, untuk event detail dari diagenesisnya ya bisa diperdetil gitu ya, diperdetil misalkan di marine and syndepositional ini terdiri dari submarine calcite cementation, isophagus calcite cementation gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, nah ini juga bisa diperlihatkan porosity evolution gitu ya. Dari event-event ini gitu ya, event-event ini misalkan submarine calcite cementation itu memperlihatkan adanya penurunan porositas gitu ya. Tentunya kalau misalkan cementation gitu ya. Isophagus calcite cement ya juga penurunan ini ya apa porositas gitu ya. Mungkin kalau di fase-fase yang adanya dissolution ya, misalkan dissolution di sini ya, ada fase dissolution atau pelarutan begitu ya. Nah, di sini akan diperlihatkan ya di sini adanya penambahan porositas ya. Ini diprediksi adanya penambahan seperti ini sebesar ini begitu ya. Nah, begitu.
Ya tentunya umumnya kalau misalkan dia burial diagenesis ya, event yang utamanya adalah porosity evolution-nya adalah destroyed gitu ya, adanya compaction dan cementation ya. Nah itu yang akan menghasilkan porosity evolution-nya decreasing gitu ya. Nah kemudian mungkin ada event-event dissolution di situ yang mungkin membantu adanya menciptakan pore space ya dan penambahan porositas di situ gitu. Oke, nah selanjutnya kalau misalkan di Abu Dhabi ya, Abu Dhabi selain carbonates kita juga ada yang namanya gypsum dan anhydrite ya, gypsum anhydrite. Nah, untuk reaksi dari gypsum ke anhydrite ini ya, dia dikontrol utamanya oleh temperatur dan water salinity ya. Nah, kalau misalkan di anhydrite ya, dia itu biasanya terbentuk di surface ya di Abu Dhabi Sabkha gitu. Karena dia surface temperature-nya itu sangat tinggi gitu ya, dan juga pore waters-nya atau air pore-nya itu very saline gitu, very saline. Nah, pada kedalaman yang lebih ini ya, greater depth begitu ya, semakin dalam gitu ya, karena pertambahan temperatur dan water salinity, gypsum ini akan berubah menjadi anhydrite gitu ya, gypsum dan menjadi anhydrite. Nah, ini salah satu contohnya profilnya ya, yang memperlihatkan adanya eh, ini ya perselingan secara stratigrafis, perselingan antara gypsum, anhydrite ya. Kemudian juga ada halite di sini yang terbentuk di surface juga begitu ya. Nah, ini secara stratigrafi begitu memperlihatkan adanya distribusi litologi ya, anhydrite, gypsum, halite gitu ya. Nah, ini profil Sabkha-nya, Sabkha stratigraphic profile. Nah, kemudian ini ya untuk mengenai reaksi kimia ya yang dia menginvolve ya, melibatkan organic matter ya. Kalau misalkan kita bicara karbonat ya, kita juga berbicara mengenai reaksi-reaksi yang biasanya reaksi yang agak ini ya, cukup cukup signifikan gitu kalau misalkan ada pirit di situ ya, pirit, mineral pirit. Nah, ini reaksi-reaksinya bagaimana kita bisa menemukan pirit misalkan di karbonat kita. Nah, ini ya ada tiga proses yang menjelaskan mengapa di karbonat kita mungkin terbentuk pirit begitu ya di situ. Nah, yang pertama ada proses bacterial sulfate reduction gitu ya. Jadi kondisi anoxic sedimen gitu, di mana kita punya organic matter gitu. Nah, untuk SO42 minusnya ini dari air laut gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan produknya seperti ini ya, produknya HCO3, HS, kemudian CO2, H2O ya. Nah, ini biasanya kalau bacterial sulfate reduction ini pirit yang terbentuk di ini ya, low temperature gitu, suhu rendah gitu ya. Low temperature ya, kurang dari 80 derajat Celcius ya. Nah, kenapa bisa terbentuk pirit? Tentunya karena produknya ini salah satunya HS minus ini yang akan bereaksi dengan Fe ya, yang akan membentuk pirit gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia terbentuknya di temperatur yang lebih tinggi begitu ya, 100 sampai 180 derajat Celcius ya, pirit. Nah, pirit ini biasanya berasosiasi dengan oil yang bereaksi dengan sulfat ya. Nah, sulfat ini dari anhydrite begitu. Nah, untuk produknya sendiri adalah elemental sulfur, calcite, bitumen, H2S gitu ya. Nah, ini nanti yang akan bereaksi dengan Fe juga membentuk pirit. Nah, ketika misalkan ada di dalam kondisi di mana sulfatnya itu ya, supply sulfatnya itu depleted begitu ya, depleted.
karena sudah ini ya bereaksi dari BSR ini, bacterial sulfate reduction ya, di dalam kondisi anoksik. Sulfat ini tidak disuplai dari seawater lagi ya, sulfat ini. Nah, tapi dia biasanya nanti menggunakan proses yang dinamakan dengan methanogenesis ya, di mana organic matter gitu ya, organic matter bereaksi dengan air ya, kan di sini ada metan ya dan CO2 gitu. Nah, metan yang diproduksi ini ya kemudian ada di dalam sedimennya gitu, dan bakteri akan mengoksidasinya begitu ya. CH4 ditambah 2O2 gitu ya. Nah, akan menghasilkan CO2 dan H2O, di mana ini kondisinya adalah oxygen rich zone gitu ya. Nah, atau dia misalkan CH4 ditambah SO4 2 minus ya. Nah, ini akan menghasilkan produk HCO3 minus, HS minus, dan H2O begitu. Nah, ini ya asal usul misalkan kita melihat pyrite di situ ya, the origin of pyrite di karbonat kita gitu. Bisa dijelaskan dari tiga ini ya, chemical reaction ini gitu. Tergantung misalkan tadi ya, apakah dia terbentuk dari low temperature atau di high temperature gitu ya. Nah, ini nanti sebenarnya juga bisa diidentifikasi ya, identifikasi melalui struktur kristalnya gitu, morfologinya gitu. Pyrite yang terbentuk dari DBSR dan thermochemical akan berbeda gitu ya, secara distribusi pyrite-nya di dalam transaction kita gitu. Baik, mungkin begitu untuk perkuliahan kali ini ya, dengan topik Introduction to Carbonate Rock as a Porous Medium gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.